Om Swastiastu. Singge Peranda Sani Suciang Titiang, pimpinan Dewan, para anggota Dewan yang saya hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali yang saya hormati, PLH Gubernur yang saya hormati, para bupati, wali kota, ketua DPR Kabupaten Kota yang saya hormati, Bapak Made Mangku Pastike, Bapak Ketut Sudikerto yang saya hormati, juga ketua KPU, ketua Panwaslu yang saya hormati. Pimpinan sidang, sebentar tolong diberi kode kalau sudah mau habis waktunya, biar tidak lewat, biar pas, atau biar pasti. Kan kenten Pak Mangku nggih. Pasti. Karena ada dua calon, kalau nggak pas ya pasti. Makanya mari kita Pak Mangku, Pak Tut Sudikerto beri tontonan yang menarik kepada masyarakat Bali. Siapapun menang harus kita dukung. Kalau Pak Mangku menang, kita dukung. Program bagus kita dukung. Yang kurang bagus mari kita kritisi. Demikian juga kalau saya menang, didukung juga. Program-program yang bagus didukung. Kalau kurang bagus harus dikritisi. Inilah tontonan yang menarik untuk masyarakat Bali, berikan tontonan kedamaian bagi mereka. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya masyarakat Bali itu adalah masyarakat yang cinta terhadap kedamaian. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Ketua KPU karena sampai saat ini tahapan-tahapan sudah berjalan dengan baik. Walaupun ada gangguan-gangguan kecil dalam perjalanan itu sudah bisa diselesaikan dengan baik. Dan harapan saya juga bertumpu pada Ketua Panwaslu, bagaimana caranya supaya pemilihan Gubernur Bali ini bisa seperti pemilihan Gubernur di DKI Jakarta. Jokowi menang, tidak ada sengketa pemilu selanjutnya. Karena apa? Karena Panwaslu sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu sebelum hari H. Ini harapan saya, itu adalah bagian dari sebuah kedamaian juga. Dan hadirin yang saya hormati, kalau kita berbicara Bali, kita tidak bisa lepas dari masalah pariwisata. Kalau kita bicara masalah pariwisata, kita tidak bisa lepas dari masalah budaya yang nafasnya agama Hindu itu. Dan pariwisata Bali, hadirin yang saya hormati, terkenal di seluruh dunia sampai saat ini. Itu adalah suatu akumulasi, di mana pada zaman kerajaan dulu, para raja kita itu sudah melakukan promosi pariwisata ke luar negeri. Diplomasi pariwisata ke luar negeri. Contoh Ubud misalnya. Ubud sangat terkenal sampai saat ini. Raja Ubud itu mengundang yang namanya pelukis bonet, Walter Spies. Itu diundang ke Ubud. Mario Blanco. Itu diplomasi luar biasa untuk memperkenalkan Bali, khususnya Ubud, kepada dunia internasional. Di Denpasar juga ada yang namanya Lemayur di Sanur. Itulah usaha-usaha para leluhur kita untuk mempromosikan Bali sebagai daerah pariwisata budaya. Bung Karno setelah zaman merdeka, hadirin yang saya hormati, menangkap roh Bali itu adalah pariwisata budaya. Dibangunlah lapangan udara Ngurah Rai, dibangunlah Hotel Bali Beach, dibangunlah Bali Hotel. Dan promosi budaya dilakukan. Salah satunya yang masih hidup sekarang adalah Memen Tiange, ibu kandung saya, Juru Kriswawati, pada masih muda sudah keliling dunia, dikirim oleh Soekarno ke Eropa, ke Asia Tenggara, ke India, ke Pakistan, ke Soviet. Waktu itu sudah keliling dunia untuk mempromosikan Bali sebagai daerah pariwisata. Dan kita apresiasi betul kepada gubernur kita,
Bapak almarhum Prof. Mantre. Beliau sangat konsisten menangkap apa yang sudah digariskan oleh pendahulu. Pada waktu beliau dirjen, beliau sudah membuat yang namanya Art Center. Art Center dibuat oleh Pak Mantre pada waktu beliau masih dirjen. Ketika beliau menjadi gubernur, dibuatlah PKB, Pesta Kesenian Bali. Itu keberpihakan untuk melestarikan seni budaya Bali itu. Kemudian keberpihakan beliau pada desa adat, dibangunlah yang namanya LPD untuk menguatkan secara ekonomi masyarakat adat kita di Bali. Itulah sejatinya yang dinamakan Ajak Bali, hadirin yang saya hormati. Ajak Bali itu bagaimana keberpihakan kepada pelestarian seni budaya Bali yang bernapaskan agama Hindu, bagaimana keberpihakan kepada desa adat dengan memberikan peluang pembinaan bantuan kepada LPD itu. Karena LPD itu adalah bagian untuk meringankan aktivitas masyarakat adat di dalam menjalankan kehidupannya. Inilah sejatinya yang dinamakan Ajak Bali. Dan hadirin saya hormati, saya masuk kepada visi membangun Bali berbasis kepada kabupaten kota. Kita ketahui bersama pertumbuhan ekonomi Bali meningkat dari 2011 6,54, 2012 meningkat menjadi 6,76. Peningkatannya fantastis. Tetapi dengan pertumbuhan yang meningkat, tetapi pemerataan pembangunan, ketimpangan pembangunan semakin meluas di Bali. Ini sebuah ironi. Kita lihat IPM, Indeks Pembangunan Manusia Bali, bertengger nomor 15 dari 33 provinsi. Itu berarti pendidikannya masih kurang, perlu diperbaiki. Kesehatan masih kurang, perlu diperbaiki. Dan daya beli masyarakat Bali masih rendah. Inilah tugas kita untuk IPM Bali tidak di tingkat 15. Kita harus berani ke depan membuat perubahan dalam memanajemen Bali. Membangun Bali berbasis kepada kabupaten kota. Karena memang undang-undang mengisyaratkan otonomi itu ada di kabupaten kota. Otonomi itu tidak ada di provinsi. Beda dengan di Jakarta. Pak Jokowi itu memiliki daerah Jakarta karena ada daerah khusus ibu kota. Kalau Bali beda, dibagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota Denpasar. Kita harus berani membuat perubahan untuk membangun Bali ini berbasis kepada kabupaten kota. Untuk apa? Untuk tidak jadi ketimpangan yang begitu meluas. Nah, visi ini harus didukung oleh misi. Misi ke depan adalah mempercepat pemerataan pembangunan di Bali. Dengan membangun Bali berbasis kabupaten kota, misinya mempercepat pemerataan pembangunan, melestarikan dan mengembangkan seni budaya Bali, memperkuat posisi desa Pekraman. Itu 3 hal pokok yang harus kita lakukan untuk menunjang visi yang sudah konsisten kita buat membangun Bali berbasis kepada kabupaten kota. Untuk mewujudkan visi misi itu, hadirin yang saya hormati, kita membuat program strategis. Kita membuat program yang strategis. 1, bagaimana bantuan keuangan khusus itu kita berikan kepada kabupaten kota untuk membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Mohon maaf, ke depan saya lebih setuju kalau provinsi punya uang tidak ditabung di bank lagi. Kalau sekarang, mohon maaf Pak Mangku pastikan kalau ada itu masih uang di bank, ke depan
kita akan bicarakan sama para bupati. Pak Geredag, ini ada uang ini. Ada uang disimpan di bank, yuk kita bangun Karangasem. Berapa kilometer jalan kabupaten yang rusak, misalnya seperti itu. Berapa puskesmas yang harus diperbaiki, berapa sekolah yang rusak harus kita bangun, rumah sakit daerahnya bagaimana. Ke depan mari kita buat sinergi seperti itu. Di samping hubungan struktural, personal, sentuhan, hubungan personal juga harus kita bangun ke depan. Karena uang itu ada. Uang rakyat itu harus dipergunakan sepenuh-penuhnya, sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kemudian di Kabupaten Buleleng misal ada permasalahan jalan kabupaten, rumah sakit dan sebagainya, infrastruktur jalan, infrastruktur pertanian, infrastruktur sekolah, infrastruktur kesehatan, yuk kita bangun sama-sama. Irigasi pertanian yang rusak, mari kita bangun bersama-sama, karena uang di provinsi itu ada. Ini salah satu terobosan yang harus kita mau melakukan dengan ikhlas. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat Bali, untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Kedua, provinsi banyak mempunyai aset di seluruh Bali. Di Buleleng, di Denpasar. Saya menjadi wali kota Denpasar 2 kali. Saya masih meminjam gedung-gedung untuk perkantoran. Ini harus ada kepastian. Kita serahkan kepada bupati, kepada wali kota, aset-aset provinsi untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat itu. Untuk apa? Untuk masyarakat itu sendiri. Contoh, gedung-gedung provinsi yang kita pinjam dulu, saya pinjam ketika saya wali kota, itu untuk apa? Ya, itu untuk pelayanan publik, kantor-kantor. Beri wali kota aja mengelola itu. Jangan sampai ada surat lagi dari provinsi untuk meminta kembali gedung-gedung itu, tidak boleh. Itu gedung rakyat yang kita berikan kepada rakyat melalui dikelola oleh para bupati dan wali kotanya. Di Buleleng ada tanah banyak, di Goroga ada 650 hektar. Kita berikan masyarakat Buleleng itu, berikan bupatinya untuk mengelola itu, berikan. Dan banyak lagi di Karangasem, di Tabanan, untuk bangun puskesmas, untuk bangun sekolah, untuk membuat lapangan olahraga, untuk membuat taman-taman kota. Semua itu kita harus serahkan. Kalau tidak, tanah-tanah itu tidak akan berfungsi. Dia akan menjadi benda mati. Dia tidak akan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Nah ini. Kemudian hadirin yang saya hormati, ada promosi dan pengembangan wisata pedesaan ke depan. Tidak boleh lagi pariwisata Bali ini dikuasai oleh kapitalis. Kita kembangkan pariwisata yang berbasis kepada masyarakat. Wisata pedesaan. Kita bina masyarakatnya. Bersihkan kamarnya, bersihkan dapurnya, bersihkan kamar mandinya, sewakan untuk kepentingan pariwisata, untuk kepentingan turis. Ketika suatu desa bisa kita pakai contoh untuk wisata pedesaan, pertaniannya akan hidup. Pelukisnya, pematungnya akan hidup. Keseniannya akan hidup. Karena pada dasarnya para wisatawan itu ke Bali itu tidak melihat bangun yang bertingkat-tingkat megah, tidak melihat hotel yang bertingkat megah, tapi melihat bagaimana sejatinya kehidupan masyarakat Bali itu. Wisata pedesaan adalah solusi. Di samping masyarakat itu yang menikmati, bukan kapitalisme. Mereka punya rumah, ada tamu, rumahnya bersih. Para petani kita hasilnya disuguhkan untuk para tamu. Berasnya
yang namanya hasil-hasil perkebunan, salak, dan sebagainya, itu dipersembahkan kepada tamu yang ada di desa itu. Pengrajin kita kan hidup, pelukis kita, pematung kita, dan banjar itu kan hidup. Karena banjar itu akan menjadi obyek bagi tamu-tamu itu. Di Banjar sudah ada sanggar seni, seke santi, seke gong, dan rutin sudah ada kegiatan. Itu akan hidup secara alami, akan ditonton oleh para tamu. Itulah sejatinya yang dinamakan pariwisata yang berbasis kepada kerakyatan. Dan sampai kapanpun tanah di desa itu akan dimiliki oleh anak cucunya, bukan oleh para kapitalis. Ke depan kita harus berani mengembangkan pengembangan wisata pedesaan itu, pariwisata yang berbasis kepada masyarakat. Pasar pertanian terpadu. Jangan berpikir ini sebuah pasar yang kita bangun di masing-masing kabupaten. Pasar ya pasar, tapi di dalamnya bagaimana pengelola ini. Contoh, kalau misalnya sekarang harga tomat mahal di pasar, pemerintah buru-buru membuat operasi pasar. Untuk apa? Untuk melindungi konsumen. Benar itu. Tetapi kalau panen raya, tomatnya busuk, nggak sampai ada yang beli. Pemerintah belum mampu berbuat apa-apa untuk melindungi petani. Ini belum ada keadilan. Konsumen kita bela, iya. Ketika panen raya, petani juga harus kita bela. Jangan sampai tomatnya busuk, nggak ada yang beli. Pasar pertanian ini mengkaji itu. Apakah kita akan membuat pabrik pengolahan sambal? Contohnya, kepada pasangan nomor urut 1, waktu tersisa 5 menit. Oke. Contoh, sambal tomat ABC nggak pernah turun harganya, walaupun harga tomat itu jatuh, sambalnya melambung tinggi. Nah, selanjutnya hadirin semua hormati, saya lanjut ke pemberdayaan desa adat. Pemberdayaan desa adat, karena program yang lain program sangat umum, bedah rumah, kredit tanpa agunan, jaminan kesehatan, itu umum. Semua pemerintah sudah melakukan hal-hal seperti itu. Sekarang desa adat, bagaimana kita yang dengan pengembangan LPD ke depan tidak boleh dibebani 5% keuntungan lagi untuk LPD, lembaga pembinaan LPD. Nggak boleh lagi diambil 5% dari keuntungan LPD. Biarkanlah keuntungan LPD ini untuk kesejahteraan masyarakat adat itu. Lembaga pembina LPD itu harus kita anggarkan dari mana? Dari APBD. Dari APBD harus dianggarkan dana 5% itu. Jangan ganggu-ganggu keuntungan LPD itu. Itu uang rakyat. Jangan kita ambil. Sebaik uang rakyat yang kita kelola diberikan kepada LPD itu. Ke depan nggak boleh lagi keuntungan LPD kita ambil 5% untuk LPD, lembaga pembina desa adat itu. Dan tentunya yang menjadi keinginan masyarakat, keinginan untuk secara ekonomis, keinginan untuk secara bergotong royong, membuat sebuah kebersamaan, metatah masal, ngaben masal, mengukur masal, dan kegiatan-kegiatan agama lainnya, itu memang harus kita programkan ke depan. Para pendeta adat, saya harapkan membuat program setiap tahun. Apa ngaben masal, apa mengukur masal, apa yang namanya sering dibuat oleh teman saya yang baju merah itu, Bu Sumiati, apa namanya yang namanya nyapu leger, itu harus kita anggarkan, karena itu program-program yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk apa? Untuk meringankan beban ekonomi, untuk meningkatkan kebersamaan, untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa itulah suatu gotong royong yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
Dia bawa bambu, bawa selepan, bawa busung. Itulah hakikat daripada gotong royong itu sendiri. Dan hadirin yang saya hormati, perempuan dalam ranah sosial, politik, dan budaya. Itu ada ketua BKW di sini, Bung Tini. Ada ketua BWHDI di sini, Bung Bintang. Ke depan, mari kita bersama-sama bergandengan tangan wujudkan wanita Bali mempunyai eksistensi yang tinggi, baik itu di bidang ekonomi, baik itu di bidang sosial, budaya, politik. Mari kita bergandengan tangan untuk itu. Tidak boleh lagi terbelakangnya wanita Bali, tidak boleh. Karena pada dasarnya wanita Bali itu luar biasa. Dia adalah pembantu suami mencari tambahan income. Kita lihat tukang cat rumah itu kebanyakan orang wanita, tukang aci perumahan itu kebanyakan seorang wanita. Dia itu tidak tinggal diam di rumah. Itulah potensi yang ada wanita Bali, tinggal kita kembangkan untuk eksistensi yang lebih luas dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial. Yuk kita kerjasama, yuk kita bergandengan tangan. Hadirin yang saya hormati, kalau masalah-masalah yang umum, misalnya bedah rumah, itu program umum, pusat juga buat, kabupaten buat, pihak swasta banyak buat. Kemudian masalah kredit tanpa agunan, yang sekarang di provinsi namanya Jam Krida, itu saya buat belajar dari Jawa Timur dulu ketika saya masih wali kota. Kemudian jadi wakil gubernur, seizin Pak Mangku Pastiko, kita buat yang namanya Jam Krida. Itu program provinsi. Dan juga jaminan kesehatan misalnya. Itu program yang umum. Jakarta namanya Jakarta Sehat. Dulu kita belajarnya ke Sumatera Selatan, yang namanya dulu JKBM, Pak Mangku KBM. Tetapi itu nama. Tetapi payung program itulah sebuah jaminan kesehatan ke depan. Kita harus perbaiki kualitasnya. Sistemnya diperbaiki, jangkauan pengobatannya kita perluas, rumah sakit daerah yang kekurangan ruang kelas 3 harus kita bantu supaya masyarakat yang rawat inap tidak dipulangkan lagi. Ini ke depan harus kita perbaiki. Bagaimana MC? Berapa menit lagi? Ini waktu sudah habis. Oke, baik. Hadirin yang saya hormati, karena waktu pas ya, Pak. Terus saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf kepada hadirin, kepada Pak Mangku Pastiko, Pak Tut Sudikerto, dan penyampaian visi misi ini saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Bapak Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dengan Bapak Dewa Sukrawan yang telah menyampaikan visi, misi, dan programnya, kami persilakan untuk kembali ke tempat.